Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajri Aditya Kushairi dengan NIM 2013-51048 dari kelas Teknik Informatika Pagi A. Akan membahas tentang UAS Sistem Operasi. Soal ada 3. Yang pertama, fungsi dan isi dari device manager yang ada di perangkat komputer atau laptop kalian. Yang kedua, fungsi dan isi dari disk management yang ada di perangkat komputer atau laptop kalian. Kemudian yang terakhir, cara melakukan partisi ruang memori dan menggabungkan ruang memori yang telah dipartisi di perangkat komputer atau laptop kalian. Terus, pengertian device manager. Device manager adalah sebuah kontrol panel yang bisa Anda temukan di operasi Windows. Fungsinya adalah memungkinkan pengguna untuk mengecek serta mengontrol apa saja hardware yang terinstal di komputer atau laptop. Ketika ada perangkat keras yang ternyata mengalami masalah, maka Anda bisa mengetahuinya melalui device manager. Kemudian, fungsi device manager. Terlepas dari informasi dasar mengenai device manager, tentunya tidak sedikit pengguna komputer yang masih pemula ini merasa penasaran seperti apa fungsi dari device manager tersebut. Informasi selengkapnya dapat Anda simak di poin di bawah ini. 1. Memantau status setiap perangkat komputer. Kemudian yang kedua, mengontrol kebijakan dalam menentukan proses mana yang akan mendapatkan perintah kepada perangkat dan untuk berapa lama digunakannya. Dan yang ketiga, mengalokasikan dan menonalokasikan perangkat pada setiap proses dan tingkat tugas dari perintah dalam komputer. Kemudian, pengertian disk manager. Disk manager adalah perpanjangan dari konsol manajemen Microsoft yang memungkinkan pengelolaan penuh perangkat keras berbasis disk yang diakui oleh Windows. Manajemen disk digunakan untuk mengelola drive yang dipasang di komputer seperti hard disk drive atau internal dan eksternal, optical disk drive, dan flash drive. Ini dapat digunakan untuk mempartisi drive, memformat drive, menentukan huruf drive, dan banyak lagi. Kemudian fungsi disk manager. 1. Menghapus partisi, drive logis, dan volume. Yang kedua, format partisi dan volume. Yang ketiga, mark partisiatif. Yang keempat, menentukan atau mengubah huruf drive untuk volume hard disk, drive memorable disk, dan drive CD-ROM. Yang kelima, memperoleh gambaran visual cepat sifat semua disk dan volume pada sistem. Yang keenam, membuat mount drive pada sistem dengan menggunakan sistem file NTFS. Yang ketujuh, mengkonversi dasar disk ke disk dinamis. Yang kedelapan, mengkonversi dinamis untuk disk dasar. Meskipun ini adalah operasi destruktif. Yang kesembilan, pada disk dinamis, membuat sejumlah volume khusus termasuk membentang, bergaris, cermin, dan RAID 5 volume. Dan yang terakhir, manajemen disk membuat ekstensif menggunakan sajian konteks. Kemudian untuk soal yang ketiga, cara menggabungkan partisi ruang memori dan menggabungkan ruang memori yang telah dipartisi ada di video selanjutnya. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial mempartisi ruang memori dan menyatukannya kembali. Yang pertama, klik kanan pada tombol Start. Setelah diklik kanan, maka muncul menu-menunya, lalu kita pilih Disk Management. Setelah dipilih Disk Management, maka kita klik kanan pada ruang memori yang akan dipartisi. Saya mengambil contoh di data D. Setelah diklik, lalu kita pilih pada string volume. Nah, setelah sudah, kita ubah
berapa angka yang ingin dipartisi. Misalnya 10.000 dalam satuan megabyte. Setelah sudah, kita pencet string. Maka yang sudah terpartisipasi tapi masih unallocated, maka kita klik kanan pada ruang yang dipartisi, kemudian news, kemudian akan muncul extend volume. Bukan, salah, kita klik kanan yang ini, akan muncul new simple volume. Lalu kita pilih next, 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 dan finish. Kemudian cara menyatukannya kembali. Yang pertama, klik kanan pada ruang memori yang sudah dipartisi. Ya, new volume, lalu pilih delete volume. Kemudian klik yes. Dan nanti akan unallocated kembali. Kemudian langkah selanjutnya, klik kanan pada ruang memori data D. Terus pilih extend volume. Lalu kita next saja sampai selesai. Oke, sudah selesai. Cukup sekian tutorial dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.